Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi ajmain amma ba'd. Hadratul Mukarram, Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umi Ida sekeluarga beserta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dari kitab At-Tibyan, permasalahan unik tapi penting. Untuk ini yang bagian ketiga ya. Jadi mengenai masalah yang pertama kita membahas surah ayat sajadah pada surah Shad. Sebelumnya di video sebelumnya kita mendapat saya jelaskan bahwa pada surah Shad itu terdapat ayat sajadah tapi tidak termasuk yang azaimus sujud menurut beberapa ulama itu ada yang bilang bahwa beberapa ayat sajadah yang terdapat pada surah Shad ada yang bilang tidak termasuk azaimus sujud atau yang sujudnya ditekankan, dan ada pula yang berpendapat bahwa surah Shad ayat sajadah pada surah Shad itu termasuk azaimus sujud atau sujudnya ditekankan. Jadi kita bahas ayat sajadah pada surah Shad. Jika membaca surah Shad, orang yang berpendapat bahwa surah Shad itu termasuk azaimus sujud, ayat yang azaimus sujud yang sujudnya ditekankan, hendaknya ia tetap melakukan sujud layaknya sujud tilawah pada umumnya. Namun Imam Syafi'i dan lainnya yang berpendapat bukan termasuk azaimus sujud mengatakan jika ia membacanya di luar salat dianjurkan baginya sujud karena Nabi SAW pernah melakukan sujud setelah membaca ayat tersebut. Jika ia membacanya ketika salat, ia tidak perlu melakukan sujud. Namun jika ia tetap melakukannya karena tidak tahu atau lupa, maka salahnya tidak batal. Jadi seakan-akan itu ya boleh-boleh saja. Hukumnya menjadi mubah. Seperti itu. Terus cabang yang berikutnya, yang kedua ini, yaitu orang yang atau siapa yang disunahkan melakukan sujud. Untuk orang yang melakukan sujud, siapa yang melakukan sujud ini, itu disunahkan bagi orang yang membacanya dalam kondisi suci, meskipun dia sucinya karena wudhu ataupun tayamum, dan ketika sedang salat ataupun tidak bagi mustami atau orang yang mendengarkan dengan sama, dan bagi yang as-sami, yaitu yang hanya sekedar mendengarkan. Tapi kalau semisal orang yang mendengarkan itu nggak ngeh atau mungkin nggak fokus gitu, jadi kayak mendengarkan, dia dengerin ayat sajadah tapi nggak kayak dia nggak tahu kalau itu ayat sajadah. Nah itu juga dimakfu ya karena ketidaktahuannya. Terus akan tetapi Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak menekankan bagi sami, orang yang mendengar tapi tidak saksama, hanya sekedar mendengarkan, itu tidak ditekankan melakukan sujud tilawah layaknya mustami atau orang yang mendengarkan secara saksama. Inilah yang sahih ya, pendapat Imam Syafi'i ini ya yang sahih. Namun seorang Imamul Haramain berpendapat seorang sami atau orang yang mendengarkan yang hanya sekedar mendengarkan biasa itu tidak perlu sujud. Jadi namun pendapat mana yang masyhur? Untuk pendapat yang masyhur itu yang pertama ya, yang bagi orang yang disunahkan bagi orang yang membacanya baik yang kondisinya suci dengan air atau debu, maksudnya debu itu tayamum, atau dan juga ketika salat, ataupun tidak bagi mustami atau orang yang mendengarkan dengan saksama, atau sami atau orang yang hanya mendengar. Oke, kita masuk ke cabang yang berikutnya untuk meringkas sujud tilawah. Untuk meringkas sujud tilawah sendiri itu maksudnya itu melaksanakan sujud tilawah setelah membaca satu atau dua ayat sajadah. Katakanlah kita membaca dua ayat sajadah ya. Nah, itu pertanyaannya, satu kali sujud untuk mewakili keduanya atau dua kali sujud karena yang pertama itu hukumnya sudah perintahnya sudah dipenuhi ya, yaitu berupa sujud tilawah. Yang kedua juga sujud lagi karena hukumnya ini belum selesai atau gimana. Nah, untuk mengenai meringkas yang satu ini, yang dua ayat sajadah dalam satu kali sujud, itu ada dua pendapat, yaitu Imam Ibnu Mundir meriwayatkan dari Syafi'i, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai, Ahmad dan Ishaq bahwa mereka tidak menyukai hal itu. Dan untuk Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Abu Tsaur
berpendapat tidak mengapa. Jadi ya boleh-boleh saja kalau semisal meringkas menjadi 1 kali sujud atau 2 kali sujud itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Namun berdasarkan riwayat Ibnu Munzir itu yaitu dari Syafi'i, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin dan An-Nakhai, Ahmad dan Ishaq itu tidak disukai. Jadi ya kayak lebih baik ditinggal lah. Namun bagaimana jika posisinya itu salat sendirian? Ya dilakukan seperti umumnya sujud tilawah. Tapi jika lupa, semisal kita baca, udah selesai udah terlanjur rukuk, itu lebih baik ditinggalkan. Kalau diulang malah batal soalnya. Jadi terus jika posisinya pada saat salat berjamaah. Nah, ini ada 2 posisi, yaitu jika ia sebagai imam itu dihukumi seperti halnya orang yang salat sendiri. Seperti halnya orang yang salat sendiri, maksudnya adalah ya tetap sebagaimana melakukan sujud tilawah pada umumnya. Namun jika imamnya sujud, berarti makmumnya juga ikut sujud. Ini udah seperti umumnya. Kalau imamnya sujud berarti makmumnya wajib sujud juga. Terus apabila sebaliknya imamnya nggak sujud tapi makmumnya sujud, itu justru membatalkan sholatnya makmum sendiri, karena kan imam tidak ibaratnya itu imam adalah pemimpin ya guys. Jadi imamnya tidak sujud, makmumnya juga nggak boleh sujud, soalnya ya nggak diperintah. Makanya ada hukum kalau semisal sholat itu makmum ketika sholat tidak boleh mendahului imam, karena imam itu ya layaknya pemimpin kita, jadi kita nggak boleh gegabah gitu. Tetapi kalau semisal kita sebagai makmum tahulah ada ayat sejadah tapi tidak sujud tilawah, ketika sudah selesai pun boleh juga, kayak seakan-akan kita itu nempel untuk diri kita sendiri. Karena ya mungkin kalau kita bilang itu pemimpinnya mungkin lupa, seperti imamnya mungkin lupa, juga nggak apa-apa. Tapi jika posisinya sebagai makmum, itu tidak boleh melakukan sujud tilawah karena bacaannya sendiri. Jadi kalau kita baca sendiri, kita sebagai makmum baca ayat sendiri yang kita baca itu ayat sejadah atau bacaan orang lain yang bukan imamnya, tapi tetap melakukan sujud, maka batal. Hukumnya menjadi batal. Namun dan juga makruh bagi makmum membaca ayat sejadah dan menyimak bacaan orang lain selain imamnya. Seumpama di samping kita sebagai makmum ada orang yang baca Al-Quran. Terus ternyata yang baca Al-Quran itu membaca ayat sejadah. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka makruh membaca ayat sajadah beserta sekaligus menyimak bacaan orang lain yang baca Quran tadi. Terus permasalahan yang berikutnya, waktu sujud tilawah. Untuk waktu sujud tilawah ini yang paling tepat yaitu setelah selesai ayat sajadah. Jadi kita setelah selesai membaca ayat sajadah, pada waktu itu juga kita melakukan sholat sujud tilawah. Terus, tapi jika ia mengakhirkan dengan jeda yang tidak lama, maksudnya kayak kita itu membacanya itu katakanlah 3 ayat, ternyata ayat kedua itu adalah ayat sejadah. Terus ternyata untuk jika ayat ketiganya ini nggak terlalu lama, hendaklah sujud. Jadi lebih baik sujudnya itu. Tapi kalau semisal selisih waktunya agak lama juga itu menjadi sunnah. Jadi kalau nggak dilakukan juga nggak terlalu bermasalah. Terus bagaimana jika membaca ayat sajadah lebih dari 1? Untuk yang ini ya boleh saja kalau membaca ayat sajadah lebih dari 1. Tapi untuk sujudnya itu setiap kalinya mesti sujud karena ada sebab baru setelah terpenuhinya hukum pertama, yaitu kita membaca ayat sajadah yang kedua kalinya. Terus yang berikutnya, cukup sujud pada kali pertama untuk mewakili semuanya. Begitu. Jadi kalau semisal ada 2 kali, nah yang pertama kita sujud, yang kedua itu enggak sujud juga enggak masalah. Menurut pendapat Ibnu Suraid yang merupakan pendapat Abu Hanifah juga, itu cukup 1 kali sujud untuk dua ayat sajadah itu sudah cukup mewakili. Terus bagaimana jika posisinya kita di atas kendaraan terus membaca ayat sajadah? Mungkin kita di atas kendaraan karena nggak ada ini lebih baik baca Quran, terus ternyata yang kita baca itu ayat sajadah. Nah, ini bisa ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama yaitu sujud dengan isyarat anggota badan. Kalau yang ini pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Daud dan lain-lain.
Namun sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa itu tidak perlu. Jadi ya boleh juga lah kalau semisal mau melakukan sujud tapi digantikan dengan isyarat tangan anggota badan. Terus kalau misal ikutnya sebagian ulama mazhab Hanafi ini tidak perlu. Terus yang berikutnya yaitu membaca ayat sajadah sebelum Al-Fatihah saat salat. Jadi kita kalau ini kurang paham ya konsepnya gimana. Jadi kita sebelum membaca surah Al-Fatihah ternyata yang kita baca itu ayat sajadah. Nah, tetap dianjurkan untuk sujud sebagaimana waktu paling tepat untuk membaca untuk sujud tilawah ya. Terus untuk membaca jika kita membaca ayat sajadah selain bahasa Arab, maka itu tidak perlu sujud tilawah karena yang kita baca itu kalau kita bilang bukan mushaf sebenarnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tetap dianjurkan melaksanakan sujud. Tapi jika sujudnya itu tanpa maksud mengikuti qori, maksudnya kalau kita itu ya sujud karena kita baca bukan karena dibaca karena ada qori yang membaca. Nah, jika posisi seperti itu berarti kita ya sebagai yang mau sujud tilawah, ketika mau berdiri itu boleh mendahului bangkitnya daripada orang yang membacanya. Maksudnya karena kita baca sendiri gitu, bukan karena dibacakan oleh orang lain. Terus bacaan ayat sajadah imam. Tidak dimakruhkan bagi seorang imam membaca ayat sajadah, baik saat salat sir ataupun jahar. Dan ia dianjurkan untuk sujud setelah membacanya. Namun Imam Malik berpendapat bahwa hal itu makruh secara mutlak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat makruh dilakukan pada saat salat sir dan tidak pada salat jar. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu ketika kita salatnya itu sir kayak salat duhur, salat asar, nah itu ya makruh melakukan ayat sajadah untuk imamnya. Sedangkan kalau semisal jahar kayak maghrib, isya, subuh itu boleh. Maksudnya nggak dimakruhkan lah kalau kita bilang seperti itu. Terus, bagaimana jika kita melaksanakan sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang salat? Nah ini kalau dilarang salatnya ini, insya Allah yang dimaksud dilarang waktu-waktu dilarang salat itu dilarang salat kayak salat sunnah ya. Kan ada waktu-waktu haramnya itu. Nah untuk salat wajib itu tidak berlaku, tapi untuk salat sunnah itu berlaku. Nah sebenarnya ini nggak makruh untuk melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu larangan salat. Karena kita sujud tilawah ini kan karena membaca ayat sajadah bukan karena sholat atau ibadah yang seperti sholat lah karena kalau sholat kan ada waktu dilarangnya. Jadi kalau semisal kita sujud karena membaca ayat sajadah itu kita sujudnya itu bukan karena sholat tapi karena membaca ayat sajadah. Namun ada juga yang beberapa ulama itu memakruhkannya seperti pendapatnya Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Imam Malik dalam riwayat lainnya, Ishaq bin Rohaweh, serta Abu Saul. Terus, kalau semisal kita bahas posisi rukuknya, apakah posisi rukuk itu bisa menggantikan posisi sujud? Nah, menurut pendapat jumhur ulama dan ulama salaf dan kholaf, itu tidak bisa. Jadi pada saat tertentu itu, katanya pada saat tertentu, itu tidak bisa menggantikan pada posisi rukuk sebagai posisi sujud. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat posisi rukuk memang dapat menggantikan posisi sujud tilawah. Jadi sekian presentasi dari peta imajinasi saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.